Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya Andi Jasmani, Nemu Sarawigati, dan Puput Tiarani. Kami akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan pegawai, menghitung kebutuhan pegawai. Yang pertama adalah pengertian metode. Metode beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai. Analisis beban kerja adalah serangkaian metode untuk menentukan dan menghitung beban kerja pada suatu posisi pekerjaan tersebut. Cara perhitungan beban kerja. Cara perhitungan yang dilakukan bisa dengan mengelola data yang diperoleh dari laporan beban kerja yang sudah dilakukan unit pelaksana. Lewat data tersebut, perusahaan bisa melakukan perhitungan menggunakan rumus, yaitu isi kerja sama dengan beban kerja dikali waktu. Sementara itu, terdapat 4 waktu kerja yang dianggap efektif, yaitu per hari, per minggu, per bulan, dan juga per tahun. Rumus yang akan ditetapkan adalah per hari sama dengan 1 hari dikali 5 jam, sama dengan 300 menit. Per minggu sama dengan 5 hari dikali 5 jam, sama dengan 25 jam, sama dengan 1500 menit. Per bulan, 20 hari dikali 5 jam, sama dengan 100 jam, sama dengan 6000 menit. Per tahun, 240 hari dikali 5 jam, sama dengan 1200 jam, sama dengan 72.000 menit. Aspek-aspek dalam analisis beban kerja. 1. Norma kerja variabel tetap. 2. 1. Norma waktu atau variabel tetap. 2. Volume kerja atau variabel tidak tetap. 3. Jam kerja efektif. 1. Norma waktu atau variabel tetap. Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan atau menyelesaikan produk atau hasil itu adalah relatif tetap, sehingga menjadikan dia sebagai variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan dalam standar norma waktu kerja, dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah. Perubahan norma waktu dapat terjadi karena perubahan kebijakan, perubahan peralatan, perubahan kualitas SDM, perubahan organisasi, sistem, dan prosedur. Rumus. Standar kemampuan rata-rata norma waktu. Norma waktu adalah standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan satuan waktu. Dalam perhitungannya digunakan rumus norma waktu sama dengan orang kali waktu hasil. Contoh, operator komputer dalam waktu 60 detik dapat menghasilkan 6 lembar ketikan. Berarti, untuk mengerjakan 1 lembar ketikan itu membutuhkan waktu 10 detik. 2. Volume kerja atau variabel tidak tetap. 3. Jam kerja efektif. Waktu kerja. Dalam jam kerja efektif atau JKE terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat, makan, dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif digunakan ukuran sebagai berikut. Yang pertama, JKE per hari sama dengan 1 hari dikali 5 jam sama dengan 300 menit. JKE per minggu sama dengan 5 hari dikali 5 jam sama dengan 25 jam atau 1500 menit. JKE per bulan sama dengan 20 hari dikali 5 jam sama dengan 100 jam atau 6000 menit. JKE per tahun sama dengan 240 hari dikali 5 jam sama dengan 1200 jam atau 72.000 menit. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu kerja karyawan adalah 40 jam per minggu atau 173 jam per bulan.
Angka 173 jam per bulan ini didapat dari asumsi bahwa jumlah minggu dalam satu tahun adalah 52. A. Hasil kerja. Pendekatan hasil kerja. Pendekatan hasil kerja adalah metode penghitungan kebutuhan pegawai dengan mengidentifikasi beban kerja adalah hasil kerja jabatan. Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang hasilnya kerjanya fisik atau bersifat kebedaan. Perlu diperhatikan juga bahwa metode ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil dikerjanya hanya satu jenis dan diperlukan untuk melakukan observasi yang jeli dalam menganalisisnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempertajam hasil perhitungan. Standar kemampuan rata-rata. 2. Analisis kecenderungan. Analisis kecenderungan adalah salah satu metode analisis yang digunakan dalam rangka pemberian kredit. Analisis dilakukan secara terperinci, meliputi nisbah, keuangan, dan aliran kas atau arus kas beberapa periode akuntansi untuk menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan. Analisis ini berguna untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitur cenderung membaik atau memburuk. Tren analisis, otoritas jasa keuangan. Apa itu analisis kecenderungan? Analisis kecenderungan adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.